Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Rahman dengan NPM 22552011142 dari kelas TIFRM 21A Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peningkatan Infrastruktur IT untuk Efisiensi Proses Bisnis. Presentasi ini merupakan bagian daripada tugas mata kuliah Personal Development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian Rusdi, PhD. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen atas bimbingannya dalam penyusunan materi ini. Yang pertama ada pendahuluan. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk membahas bagaimana pengembangan infrastruktur IT dapat membantu meningkatkan efisiensi proses bisnis di industri, baik dari segi produksi, manajemen, maupun distribusi. Lalu untuk konteks studi ini berfokus pada penerapan teknologi informasi di sektor industri manufaktur yang memiliki tantangan dalam hal optimalisasi produksi, pengolahan data, dan distribusi produk. Dengan studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi IT yang relevan dan praktis. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu wawancara mendalam dan pengisian kuesioner. Wawancara dan pengisian kuesioner dilakukan secara langsung untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait kebutuhan, permasalahan, dan harapan responden. Lalu untuk proses pelaksanaannya sendiri, pengumpulan data melibatkan 5 responden yang berasal dari berbagai perusahaan dalam industri manufaktur. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu posisi mereka sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan atau memiliki pengalaman langsung dalam penerapan infrastruktur IT. Wawancara sendiri dilakukan secara terstruktur dengan durasi rata-rata 30 hingga 45 menit per responden, baik secara tatap muka maupun secara daring. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Beberapa responden menyatakan bahwa kondisi infrastruktur IT di perusahaan mereka saat ini masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan perangkat keras yang sudah usang, sistem perangkat lunak yang tidak terintegrasi, serta koneksi internet yang tidak stabil. Lalu ada sebagian besar responden mengakui bahwa penggunaan teknologi di perusahaan mereka masih sangat minim, terutama pada proses produksi dan manajemen data. Banyak perusahaan masih bergantung pada metode manual seperti pencatatan kertas atau spreadsheet sederhana. Lalu selanjutnya, salah satu temuan paling penting adalah masih adanya pelaku bisnis dalam siklus proses yang tergolong gaptek atau gagap teknologi. Hal ini tentu menciptakan hambatan dalam kolaborasi dan pengembangan teknologi secara menyeluruh. Misalnya, bagian manajemen yang belum familiar dengan teknologi cenderung enggan mengadopsi sistem baru sehingga memperlambat transformasi digital di perusahaan. Lalu yang terakhir, beberapa responden mengaku membutuhkan bimbingan IT untuk membantu mereka mengembangkan usahanya. Permintaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan bisnis dan kemampuan internal perusahaan dalam memanfaatkan teknologi. Responden merasa perlunya pendampingan dari pihak profesional atau konsultan IT untuk membantu mereka memahami, merancang, dan menerapkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan mereka. Untuk selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, temuan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah memanfaatkan infrastruktur IT baik melalui perangkat lunak berbasis desktop maupun aplikasi berbasis cloud. Hal ini sejalan dengan konsep Business Process Automation atau BPA yang menekankan bahwa penggunaan teknologi dapat mengotomatisasi proses manual sehingga mengurangi waktu dan biaya operasional. Lalu yang kedua, ada keterbatasan dalam penerapan teknologi terkini untuk perusahaan dengan skala yang masih kecil. Hal ini mendukung teori teknologi diffusion yang menyatakan bahwa adopsi teknologi di kalangan perusahaan kecil cenderung lebih lambat dibandingkan dengan perusahaan besar karena keterbatasan sumber daya.
Lalu yang terakhir, ada hambatan utama yang ditemukan adalah biaya implementasi yang tinggi, kurangnya keterampilan tenaga kerja, dan resistensi karyawan terhadap teknologi baru. Hal ini relevan dengan teori change management yang menjelaskan bahwa perubahan menuju digitalisasi membutuhkan pendekatan strategis untuk mengelola resistensi dan mempersiapkan karyawan melalui pelatihan yang memadai. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama ada masih banyaknya pelaku industri yang belum melek teknologi. Jadi saran saya tentunya mengadakan pelatihan-pelatihan untuk membuat si sumber daya di perusahaan tersebut mengenal teknologi. Misalnya untuk otomatisasi produksi, otomatisasi manajemen data, dan sebagainya gitu. Lalu untuk kesimpulan yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan teknologi untuk menjalankan proses bisnis. Ini ada kaitannya dengan poin yang pertama tadi, karena banyak yang belum melek teknologi atau gagap teknologi, itu membuat pemanfaatan teknologi dalam menjalankan proses bisnis itu masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya bimbingan untuk menggunakan teknologi baru untuk memproses bisnis gitu, dalam proses bisnis. Sehingga dalam proses bisnis itu makin gampang dan lebih efisien gitu. Tidak lagi dengan banyak manual, tidak dengan menggunakan manual, tetapi dengan memanfaatkan teknologi-teknologi untuk membuat proses bisnis menjadi efisien dan lebih produktif gitu. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.